amplopnya jangan dikurangi. Yang jawab salam saya, kalau yang banyak utang semoga utangnya cepat lunas. Oh, banyak utang ibu itu. Buat nih yang maklum musim kredit ini Pak. Ada kredit bank, kredit leasing, kredit ambal, tupperware, dispenser, kredit ya lo. Jangan-jangan ibu-ibu kondangan berlagak-lagak hari ini baju kredit. Kalau baik. Kalau yang kondangan ini dalam keadaan sakit, saya doakan semoga penyakitnya cepat sembuh. Kita doakan dulu, ya Allah, ya Tuhan kami. Andai kata di antara kami pada hari ini atau keluarga kami ada yang menderita suatu penyakit, betapapun parahnya penyakit tersebut, maka angkat dan sembuhkan penyakit itu sebagaimana Engkau mengangkat dan menyembuhkan penyakit yang pernah diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Amin ya Rabbal. Kalau yang banyak dosa, semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lanak parah mati, saya doakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin kan Bu? Karena tidak tahu kita ini ajal itu kapan. Ada yang sanggup memastikan dia besok masih hidup? Tidak kati. Jadi kita setiap kali sholat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak tahu kita kapan ajal itu akan datang, besok pun tidak sanggup kita memastikannya. Ada kisah Presiden Brazil menang kampanye, menang pilkada. Waktu menang itu dia ngomong, namanya Tancredo Neves, Presiden Brazil itu Bu. Tidak ada yang mampu menghentikan pelantikanku termasuk Tuhan. Besok nak dilantik, hari ini mati. Tancredo Neves, Presiden Brazil. Ada juga James Graham, wong Inggris. Dia ngomong umurnya pasti di pucuk 150 tahun. Dengan syarat tiap hari dia harus memolesi badannya dengan balsam khusus, kemudian tidur di pucuk kasur yang berbahankan rambut kudo. 54 tahun mati, tidak nyampai 150 tahun tadi. Jadi tidak ada yang sanggup memastikan kapan ajalnya itu akan datang. Oleh karena itu kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, andai kata pada hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, seandainya hari ini kami akan bertemu dengan ajal kami, maka tenangkanlah jiwa kami ini ya Allah untuk menghadapi panggilan-Mu, dan ikhlaskan hati ini untuk berpisah dengan keluarga kami, dan jadikan hari ini hari husnul khotimah bagi kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pejabat sekalian yang saya hormati, ini ada datang anggota dewan, ada datang Pak Lurah, ada ketua T, ada ketua RW, semuanya saya hormati. Kemudian para alim ulama, para kori kita yang saya sanjungi, ini kori kita Pak Abu Bakar. Dulu Pak Abu Bakar suara aku itu belagak pecah kamu tadi lah, masih kecil dulu tuh, cuma galak injuk mama aku dulu tuh ikan asin dengan terong lagi berubah, tidak belagak lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna menyaksikan pernikahan kedua mempelai ini. Jadi pada hari ini yang lebih utama kita sejenak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat ini makin kita makin bertambah. Lain syakartum la azidannakum, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka nikmat itu akan aku tambah. Jadi galak-galak bersyukur Pak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, galak-galak bersyukur. Galak-galak sedekah, galak-galak nyumbang, masuk ke dalam masjid nyumbang, pasukan isikan celengan. Karena hidup kita ini galak terbalik Pak. Kalau untuk urusan dunia tahan
habis-habisan. Untuk urusan agama pelitnya bukan main. Kadang-kadang kita ngadukan acara baik, nyatar senda, nyatar organ, nyatar pelaminan, habis duit puluhan sampai ratusan juta. Giliran ngisi celengan di masjid 1000. Mati nak masuk surga bercerita dengan kawan-kawan, tak katik ceritanya buat. Kalau kita nyumbang 1000 mati masuk surga katik ceritanya. Karena barang-barang di surga itulah naik galau. Iya. Mie goreng balang 4.000 di surga itu. Kita nyumbang 1.000 paling-paling kena terasi itu nah. Yang bungkusan itu. Kalau nak makan terasi lah jual. Jadi antara dunia dengan akhirat ini minimal sejajar, maksud saya itu, Bu. Jadi kalau kita nyantar organ 15 juta umpamanya, setidaknya penceramah 15 juta puluh. Kira-kira. Jadi kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang nikmat sehat syukuri. Nikmat ini Pak bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya nikmat juga bisa menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya miskin dan kaya itu sama-sama ujian. Ada orang yang dengan kekayaannya menghantarkannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan kekayaannya menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan miskin. Ada dengan kemiskinan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang miskin malah makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi miskin dan kaya itu pada hakikatnya sama-sama ujian. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Jadi percuma baik kita meninggalkan ibadah untuk mengejar dunia ini, Pak. Karena dunia ini tak habis-habis. Yang jadi lurah pengen jadi camat, yang jadi camat pengen jadi bupati, yang jadi bupati pengen jadi gubernur, yang jadi gubernur pengen jadi presiden, yang jadi presiden pengen 2 periode. Jadi tak kata kesudahan dunia ini. Jadi amalan yang akan kita bawa itulah sedekah tadi, Pak. Jadi galak-galak sedekah. Karena hakikat daripada sedekah ini, kalau pada duit Bu 10 juta kita sumbangkan 10.000. Pada hakikatnya yang 10.000 itulah harta kita yang sebenarnya. Yang 9.990.000 habis baik ngurus di dunia ini. Yang 10.000 yang kita sumbangkan tadi itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang Pak, kalau ada duit 10 juta, yang 9.990.000 sumbangkan, yang 10.000 bawa balik. Njuk ke kepini kali akal njuk kamu nih. Musim corona ini kena nyumbang. Jadi alhamdulillah. Ayo Pak, nasi yang ini jam berapa lah? Terus apa? Pertama kalau gitu lanit ini ada mertua. Jadi baik-baik dengan mertua, baik yang betino maupun yang lanang, baik-baik dengan mertua. Kalau mertua lanang datang, yang nyambutnya yang betino. Kalau yang betino datang, nyambutnya yang lanang. Jangan nak saling ejek. Mertua lanang datang, oh lah datang pulau nak berutang kecanyo. Mertua juga nyingoi anak kita keadaannya cak mano, jangan mentang-mentang datang minta bagian paket internet. Aduh baik mertua aja itu. Jadi apa gawe mertua tolongi? Apa yang dia ndak njuk? Kita sebagai mertua juga Pak, jangan ibu juga, jangan galak membeda-bedakan anak. Ini banyak orang tua yang membeda-bedakan anak. Mentang-mentang anak ini jadi wong dijingoi terus. Aduh, orang tua yang kayak itu. Mentang-mentang anak ini berduit 3 hari terus. Ini mentang-mentang ada anak yang tak jadi apa-apa hidupnya saro ditolehnya lagi dah. Aduh, mertua kayak itu. Nah, banyak kan. Jadi jangan membeda-bedakan anak karena nasib ke depan itu kita tak tahu. Giliran kita mati kadang-kadang yang jadi uang yang berduit itulah yang saro nemui kita.
Kita lah mati terkapar, ditelepon sekali masih di jalan, ditelepon 2 kali masih belum datang. Giliran datang lemak puluh maka maco Fatihah, buka Yasin, ini tidak mengeluarkan HP kamera di fotonya, kita lah mati tadi. Kayu mak ujinya senyum dikit. Jadi jangan galak beda-bedakan anak, samukan bayi anak, karena nasib anak ke depan kita tidak tahu. Nasib manusia ini kita tidak tahu, Pak. Ada yang anak yang bapaknya nabi, anaknya kafir, Nabi Nuh. Ada yang bapaknya kafir, anaknya jadi nabi, Nabi Ibrahim. Begitupun kita ini, kadang-kadang bapaknya kaya, anaknya saro. Kadang-kadang belum puluh anaknya, dia dewek 4 tahun yang lalu kayonya. Giliran sekarang galaknya nyapu miskinnya. Jadi kita jangan galak merendahkan orang lain. Sama baik, kita boleh punya jabatan tapi tidak boleh merasa memiliki jabatan itu. Kita punya harta tapi tidak boleh merasa bahwa harta itu adalah milik kita. Termasuk juga ustaz, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih pintar daripada orang lain. Karena pada hakikatnya dengan anjing pun kita tidak boleh merasa lebih bersih, merasa lebih hebat. Dengan anjing sekalipun, itu kepada hakikatnya, Pak. Karena anjing tidak katik dosa. Sudah itu yang kedua, anjing itu dia maling yang makanannya baik. Kalau manusia ini kalau dia maling lain. Ada wali kota Cimahi yang baru ditangkap, dia makan rumah sakit. Rumah sakit dimakannya. Wali kota Cimahi. Ada juga menteri sosial yang baru ditangkap kemarin juga, dia makan ikan banyaknya, lobster. Yo Pak Edi ya. Jadi kita jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih sempurna daripada orang lain. Karena jabatan itu ujian, harta itu ujian, termasuk bini juga ujian. Nah yang pertama ada mertua kalau lah nikah itu. Yang kedua ada laki ada bini. Benar nian kata Ibu Maharani tadi, sayang nian diolah balik. Ada tak bujang-bujang yang minta nomor WA nya tadi? Kalau ada minggu depan kita ngapel. Kata Ibu Maharani tadi, peluang pahala setelah menikah itu Pak besar. Kalau kita saling jingok baik antara bini dengan laki itu mendapatkan 5 pahala, diangkat 5 derajat dan dihapuskan 5 dosa. Saling jingok baik. Jadi galak-galak saling jingok Pak, 2 laki bini itu. Laki nak pergi pegawai jingok, nah 5 pahala nemu. Laki balik dari mandi jingok pula. Kalau dia terbangun tepuk jingok lah rainya. Pas terbangunlah ada kita nak 5 pahala. Kalau megang tangan kata Ibu Maharani tadi 10 nano 10 pahala. Kalau dicium laki nyium bini 15 dosa gugur bu. Galak-galak cium laki kita itu. Baik Kak mendulu nyium, sekarang tak tercium lagi. Nah. Kalau meluk 20, kalau nyium sambil meluk 35. Nah. Kita ini kadang-kadang galak Pak meluk bini, tapi pas kita suruh malam-malam itu bercos cocok biting. Woi benar-benar baik dek, biting apa pula itu rupanya sambungan kutang. Lah sesuai dengan malam Jumat pakai ikutan sambungan. Tapi kalau ketemu yang kayak ini jangan nak bubalah Pak. Kalau kamu bubalah, benar-benar baik deh kamu malam Jumat pakai ikutan sambungan. Salah kamu nian kayaknya duit banyak tak belikan kutang. Nah, kamu ni nak wadahnya apa isinya? Nah, baju urung kau ni. Jadi banyak peluang pahala setelah menikah. Nah nomor 2, terakhir nomor 3, kalaulah nikah ini Pak agi aku anak, kita rawat anak kita, jadikan anak yang soleh dan solehah. Sebab mesakkan anak itu saro. Ibu-ibu ini yang saro itu, kalau bapak-bapaknya hai di Bitis itu, di tempat kami itu Pak,
Ada yang anaknya lahir dia masih sempat nyapu. Woi kata apa memang itu aja bu. Anaknya lahir. Jadi yang salah misalkan anak nih ibu-ibu ini. Apalagi anak yang masih di bawah 2 tahun itu. Kita lemak-lemak tidur jam 2 dia terbangun. Tidur lagi sudah disusui. Jam 4 terbangun pulau nangis kelaparan pulau. Tidur kan anak tidur bapaknya pulau terbangun. Nih bukan aja itu dah. Lah kelaparan pulau. Diadukan kopi ya, ngeleng, tak kalah. Di serapan mie ngeleng mulu. Benar-benar baik kau bininya kamu ini diadukan kopi tak hendak diserapkan mie tak kalah. Apa lah ini? Jadi kita doakan semoga pernikahan kedua mempelai ini nantinya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta diberi keturunan yang soleh dan solehah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.